Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir dengan NIM 2502095000025 dari kelas P3A angkatan 25. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi himpunan dan kombinatorika dari mata kuliah Matematika Diskrit yang dimitrakan oleh Pak Fadri Rahman Baso, SPD, MPD. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam materinya, yaitu himpunan. Nah, himpunan ini itu adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, tidak ada pengulangan, dan objek di dalamnya disebut anggota atau elemen. Nah, pada himpunan ini biasa ditulis dalam huruf kapital, dan juga elemen dari himpunan ini itu terdapat pada kurung kerawal. Contohnya, ini dibaca seperti himpunan dari A itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang di dalamnya ini adalah anggota atau elemen yang di dalam kurung kerawal. Kemudian yang selanjutnya ada simbol keanggotaan. Nah, simbol keanggotaan ini dapat ditulis seperti ini. Ada kayak C, baru ada garis di tengahnya. Nah, itu dibacanya sebagai X adalah anggota A. Dan ada juga yang kayak di garis, itu dibacanya X bukan anggota A. Contoh untuk penggunaannya seperti ini. 2 itu adalah anggota A, tetapi 6 itu bukan anggota A. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Himpunan ini memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasa ditulis seperti ini, ada 0 baru di garis miring, atau mungkin ditulis kurung kerawal, tapi tidak memiliki anggota atau elemen di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah himpunan semesta atau dapat ditulis sebagai U. Himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, misalnya kayak U itu semesta U itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang selanjutnya adalah himpunan hingga. Himpunan hingga ini itu adalah himpunan dengan jumlah anggota terbatas dan dapat dihitung. Nah, misalnya seperti himpunan A ini memiliki A, B, C saja. Nah, jadi dia dapat dihitung dan terbatas anggotanya. Kemudian kita masuk ke himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga ini itu adalah himpunan dengan jumlah anggota yang tidak terbatas. Misalnya pada himpunan B ini itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, titik 3 ini itu dikatakan dan seterusnya itu karena memiliki anggota yang tidak terbatas. Nah, selanjutnya pada himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini dapat ditulis kayak ini, kayak ada C begini, baru ada garis di bawahnya. Nah, himpunan bagian ini itu dapat ditulis seperti ini juga, A himpunan bagian B. Nah, A himpunan bagian B ini itu jika setiap anggota A juga anggota B. Nah, misalnya di himpunan A itu ada 1 dan 2. Pada B itu 1, 2, 3. Jadi di anggota A ini ada 1 dan 2, di B juga ada 1 dan 2. Kemudian selanjutnya adalah himpunan sama. Dapat ditulis sama dengan dua himpunan sama jika memiliki anggota yang persis sama. Nah, misalnya anggaplah ini himpunan pertama itu himpunan A ini 1, 2, 3 dan himpunan B itu 3, 2, 1. Nah, D ini memiliki anggota yang persis sama yaitu 1, 2 dan 3 dan 3, 2 dan 1. Ini sama memiliki anggota yang sama tetapi berbeda dia punya tempatnya. Nah, selanjutnya ada pada operasi himpunan. Operasi himpunan ini yang pertama adalah gabungan. Nah, gabungan dapat ditulis seperti huruf U begini, yaitu dapat dibaca sebagai A gabungan B, yaitu semua elemen yang ada di A atau di B, atau keduanya. Ada juga irisan, itu kebalikan dari simbol gabungan U, dia dibalik. Nah, irisan ini itu adalah elemen yang ada di A sekaligus ada di B. Kemudian ada selanjutnya adalah selisih. Selisih ini adalah elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Selanjutnya itu adalah komplemen. Nah, komplemen ini itu adalah semua elemen di semesta U yang bukan anggota A. Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang operasi himpunan ini, saya ada suatu contoh pada diagram Venn ini. Nah, di diagram Venn ini itu ada suatu ini kotak begini. Kotak ini itu adalah semestanya, himpunan semesta, ya, himpunan semesta U.
Nah, di himpunan semesta ini itu terdapat 8 elemen atau 8 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di dalam semesta juga terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk mencari A gabungan B, A gabungan B ini itu adalah semua elemen di A atau di B. Nah, berarti yang berada di A dan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kemudian kalau untuk yang A irisan B, yaitu elemen yang ada di keduanya. Yang ada di kedua antara A dan B ini yaitu 3 dan 4, persis berada di tengah-tengahnya. Makanya di sini menjadi irisannya adalah 3 dan 4. Kemudian yang komplemen. Nah, komplemen ini adalah elemen U yang bukan anggota A. Berarti selain dari anggota A, itu masuk semua ke dalam A komplemen, yaitu 5, 6, 7, 8. Kemudian yang selanjutnya adalah A selisih B. A selisih B ini adalah elemen A yang tidak ada di B. Nah, elemen A yang tidak ada di B itu adalah 1 dan 2. 3 dan 4 itu masih ada di B dan ada di A. Jadi makanya yang diambil itu adalah 1 dan 2 saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke prinsip inklusi eksklusi. Nah, prinsip ini itu digunakan untuk menghitung jumlah anggota gabungan dua himpunan agar elemen yang termasuk di keduanya tidak dihitung 2 kali. Pada inklusi eksklusi ini itu dapat ditulis terhadap rumus seperti ini. Ya. N A gabungan B sama dengan NA tambah NB dikurang NA irisan B. Agar lebih dapat memahami dari prinsip inklusi eksklusi ini, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Contoh soalnya ini ada pada ini, dalam satu kelas terdapat 30 siswa. 18 siswa suka matematika, 15 siswa itu suka fisika, dan 7 siswa itu suka keduanya. Nah, 18 siswa yang suka matematika ini dianggap sebagai himpunan A, 15 siswa yang suka fisika ini dianggap sebagai himpunan B. Kemudian 7 siswa yang suka keduanya itu dianggap sebagai A irisan B. Dan apa yang ditanyakan dari soal ini yaitu berapa siswa yang suka matematika atau fisika. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus semua saja angkanya, yaitu NA itu adalah 18, kemudian NB itu 15 dikurang dengan A irisan B yaitu 7. 18 tambah 15 itu adalah 33 dikurang dengan 7 menjadi 26, sehingga siswa yang suka matematika atau fisika itu ada 26 siswa. Nah, kita masuk ke kombinatorika. Kombinatorika ini adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung, menyusun, dan memilih objek-objek dari suatu himpunan secara sistematis. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang pertama yaitu faktorial. Nah, faktorial ini itu dapat ditulis sebagai N tanda seru. Nah, NI faktorial ini itu adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai N. Tapi khusus untuk 0 faktorial itu adalah 1. Nah, contohnya seperti ini. 1 faktorial itu nilainya akan menjadi 1 karena dia hanya mengali diri sendiri sih. Sebenarnya nggak ada perkalian untuk dirinya. Karena dia adalah batasannya. Kemudian ada notasi dari 2 faktorial. Nilainya adalah 2. Kenapa? Karena dia itu dikali dengan 2 dikali dengan 1. Kemudian ada 3 faktorial yaitu 6. Itu dari hasil dari 3 kali 2 kali 1. Kemudian 4 faktorial 24 hasilnya dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 5 faktorial itu 120. Itu dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Di aturan penjumlahan ini, yaitu jika kejadian A dapat terjadi dengan M cara dan kejadian B dengan N cara, dan A dan B tidak dapat terjadi bersamaan, maka A atau B terjadi dengan M tambah N cara. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Jika kita memilih satu baju dari 3 baju merah atau 2 baju biru. Nah, totalnya itu total caranya itu ada ini, yaitu ditambah saja 3 dan 2, jadi sama dengan 5. Kemudian kita masuk ke aturan perkalian.
Aturan perkalian ini itu adalah jika terjadi A dapat terjadi dengan M cara dan kejadian B dengan N cara secara berurutan, maka A dan B terjadi bersama dengan M kali N cara. Nah, contoh dari aturan perkalian itu yaitu ini. Jika kita memilih satu baju dari 3 pilihan dan satu celana dari 4 pilihan. Nah, cara mengerjakannya itu kita tinggal kali saja 3 dan 4, yaitu 12 cara. Sehingga untuk memilih satu baju dan satu celana itu ada 12 cara. Kemudian kita masuk ke ini, permutasi. Permutasi itu adalah susunan objek-objek yang diambil dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutan. Nah, ini adalah rumus dari permutasi, yaitu P ini untuk permutasi, N dan R itu adalah N itu adalah jumlah total objek yang tersedia, dan R itu adalah jumlah objek yang diambil atau disusun. Sedangkan faktorial itu adalah hasil kali bilangan dari 1 sampai N. Jadi rumusnya dari permutasi ini adalah N faktorial dibagi dengan dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Nah, ini ada catatan sedikit. Jika R sama dengan N, maka permutasi N dan N ini akan menjadi N faktorial, atau seluruh objek disusun semua. Kita masuk ke contoh soal dari permutasi. Nah, yaitu ada 5 orang yang akan duduk. Di contoh soal permutasi ini ada 5 orang yang akan duduk di 3 kursi yang tersedia. Berapa banyak cara pengaturan duduk yang mungkin? Nah, di sini kita anggap N itu adalah jumlah orang, ya. Jumlah orang. Jumlah orang itu adalah 5 dan R itu adalah jumlah kursi, yaitu 3. Nah, kita akan masuk ke dalam rumusnya yang ini. Kita masukin semuanya menjadi permutasi dari 5 dan 3 ini adalah 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 kurang 3 tutup kurung faktorial. Nah, 5 kurang 3 itu adalah 2, sehingga hasilnya menjadi 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 5 faktorial itu adalah 120 dan 2 faktorial itu 2. Jadi 120 dibagi 2 adalah 60. Sehingga ada 60 cara pengaturan duduk yang mungkin. Kemudian kita masuk ke dalam kombinasi. Kombinasi ini itu adalah pemilihan objek-objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Contoh dari kombinasi ini, rumus dari kombinasi ini adalah ini. Ini adalah rumus dari kombinasi yang dimana kombinasi dari N dan R. N-nya itu adalah jumlah total objek yang tersedia, dan R itu adalah jumlah objek yang dipilih. Kemudian untuk R faktorial itu adalah menghilangkan pengulangan urutan. Jadi kombinasi N dan R ini dapat ditulis seperti ini. N faktorial dibagi dalam kurung R faktorial dikali dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial tutup kurung. Nah, di sini ada catatan sedikit bahwa permutasi itu AB itu tidak sama dari BA, atau bisa dibilang kayak jika permutasi ini urutannya beda, maka hasilnya juga akan beda. Sedangkan di kombinasi AB itu sama dengan BA, artinya urutan tidak mempengaruhinya. Kita masuk ke dalam contoh soal dari kombinasi. Nah, di contoh soal kombinasi ini ada ini, dari 6 siswa akan dipilih 2 orang untuk menjadi pengurus kelas. Berapa banyak cara pemilihan yang mungkin? Nah, di sini kita anggap bahwa N itu adalah jumlah siswa, yaitu 6, dan R itu adalah yang dipilih untuk menjadi pengurus kelas, yaitu terdapat 2 orang. Nah, kita langsung masuk ke dalam kita langsung masukkan nilai N dan R-nya itu ke dalam rumus kombinasi, yaitu kombinasi 6 dan 2 itu N kita ubah jadi 6, R jadi 2. Jadi hasilnya ini yang menjadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Maaf, ini saya rada jadi N menjadi 6 faktorial, R itu menjadi 2 faktorial. Kemudian N kurang R itu adalah 6 kurang 2. 6 kurang 2 itu 4. Sehingga makanya di sini jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, untuk cara cepat untuk mengerjakannya ini 6 faktorial itu kita jadikan kayak 6 kali 5 kali 4 faktorial saja, tidak usah sampai 1. Alasannya karena 4 faktorial itu bisa dimusnahkan dengan 4 faktorial yang di bawahnya. Jadi
Makanya di sini ada 6 kali 5, kemudian ini jadi 2 kali 1 saja, karena 4 faktorial akan hilang dengan yang berada di 4 faktorial pada 6 faktorial ini. Jadi 6 kali 5 dibagi 2 kali 1, yaitu 30 bagi 2. 30 bagi 2 itu sama dengan 15. Sehingga ada 15 cara untuk melakukan pemilihan. Baik, itulah dia penjelasan singkat dari saya mengenai himpunan dan kombinatorika. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.